Halo, selamat pagi teman-teman. Saya sedang berada di Bandung. Saya sedang berada bersama seorang teman lama yang saat ini sudah menjadi warga Bandung. Dan teman saya ini seorang santri yang saat ini berkecimpung di dunia yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelumnya gitu. Karena teman saya ini sekarang berkecimpung di dunia fashion. Wah, fashion. Kebayang nggak sih kalau jadi santri kemudian masuk dunia fashion? Oke Mas Sunardi, kita ngobrol ya. Oke. Cerita dong gimana awalnya nyebur ke dunia bisnis yang ada unsur fashionnya itu loh. Wah, ceritanya dari mana dia? Ceritanya dari apa ya? Dari mungkin ada nggak kebayang sebelumnya mungkin zaman dulu atau Zaman kita lurus sawo ya. atau awal perkenalannya gimana deh? Mungkin kalau nggak bisa, mungkin awal perkenalan dengan dunia yang berbau fashion gitu. Oke. Ya biasalah ya, selesai sekolah kita dulu ya. Kemudian saya nyoba, ya biasalah, awalnya nggak mau balik ke Surabaya gitu, karena keluarga besar di Surabaya. Karena Surabaya panas bro. Ujung-ujungnya balik lagi ke Surabaya ya. Akhirnya sampai kuliah di Surabaya, selesai. Udah dari kuliah itu kerja, ceritanya begitulah ya. Saya udah kerja, sambil kuliah juga kerja. Nah pas kerja ini kebetulan waktu sholat saya itu tidak bebas lah begitu. Waktu sholat itu tidak bebas, agak sedikit terbatas gitu. Nah dari situlah kemudian ada informasi nih gitu di tempat kerja yang itu fashion muslim, yang justru sholat itu menjadi penilaian gitu. Maksudnya penilaian itu gimana? Apakah menjadi kondit kalau dia rajin beribadah? okay. Luar biasa kan? Iya. Wah ini menarik banget nih gitu. Akhirnya saya masuk di situ. Masuk seperti biasa lah ya, proses ABCD dan sebagainya, rekrut sebagainya, masuklah di situ. Wah ternyata bener bro, di situ sholatnya jamaah gitu ya. Terus kemudian tiap pagi itu diberikan waktu untuk ngaji, baca Al-Quran dan sebagainya. Dan kan bukan hanya itu ya, mungkin bukan hanya kita bekerja atau seperti apalah ikhtiar mencari sesuap nasi ya. Tapi ternyata ilmu yang kita dapat dulu di sekolah tuh, itu tuh di situ manfaat banget gitu. Itu kan akhirnya menemukan, oh ini nih kayaknya gitu kan. Ya bener tuh keterusan, jadi kayak enakan gitu, enjoy aja di situ. Bisa sambil sharing ilmu, juga mencari ilmu tiap pagi bareng-bareng dan sebagainya dengan teman-teman yang mereka juga dengan berbagai latar belakang yang sharing ilmu di situ. Namanya kita kalau pagi itu kultum pagi. Wah, kultumnya nggak harus ngomongin agama, nggak bebas, tapi itu sharing. Nah dari situlah ceritanya saya masuk ke yang sekarang ini, sampai sekarang ini. Begitu bro. Itu berapa tahun bro? Waduh, gitu. malu kalau ngomong biasanya orang kerja itu kan nggak lama-lama ya paling gitu ya. Nah di tempat ini itu saya merasakan menemukan bukan tempat kerja gitu, menemukan keluarga gitu. Ceritanya begitu. Jadi kalau orang punya passion dan sebagainya, kemudian juga situasinya mendukung dan sebagainya, di situ nggak lagi ngomongin oh saya bekerja, ini target saya, ini apa dan sebagainya. Jadi menemukan sebuah keluarga baru. Jadi ya enjoy banget gitu. Tapi tetap profesional. Nah itu yang saya bilang bahwa dia menyebutnya gaya islami lah pokoknya, religius gitu ya, religius. Tapi saya maknai religius itu kesininya dengan profesional gitu bro. Islami is profesional, itu saya garis bawahi, underline banget di teman-teman semuanya sampai sekarang. Islami is profesional dalam dunia kerja saya di sini. Ini yang saya selalu sampaikan ketika ketemu dengan teman-teman semuanya. Kalau kita misalnya punya target A kemudian kita tidak achieve itu, ya itu namanya nggak islami, kita nggak profesional dong gitu. Ya harus dikejar target kita itu, pekerjaannya kita harus ngejar itu semaksimal mungkin dengan cara apa ya, ikhtiar apapun.
ya belajar, terus memacu kreativitas dan sebagainya. Gitu-gitulah ceritanya. Itu menarik tuh, Islami is profesional itu menarik. Iya. Artinya hal-hal yang nanti sambil jalan gitu ya, Betul. menjalankan apa yang menjadi kewajiban, menjalankan apa yang menjadi tuntutan agama itu, ketika itu dimaknai ataupun di blending dengan profesionalisme tadi, jadi menjadi satuan yang utuh gitu ya. Betul. Jadi nggak dipisah-pisahkan. Betul. Dunia profesionalnya dapat, dunia ukhrawinya juga dapat. Kenapa? Saya sampaikan begini ke teman-teman. Profesional, ketika teman-teman datang terlambat, itu berarti nggak profesional. Oke. Itu nggak islami. Ketika teman-teman sholatnya terlambat, itu nggak profesional. Itu nggak islami. Ya maksudnya sholat, alhamdulillah ya masih sholat walaupun terlambat gitu ya. Tapi kalau tepat waktu, better. Kurang lebih seperti itu. Nah, mana-mana itu sampai kemudian ditularkan atau dirangkum sedemikian rupa di di nilai-nilai perusahaan, mungkin bahasanya core value lah ya, barang-barang kali udah seperti nilai-nilai perusahaan ya, gitulah gambarannya. Nah itu untuk kan nggak semua orang mudah tuh menginjeksikan values ke dalam dirinya, dalam kesehariannya. Itu yang dilakukan apa biasanya untuk membuat mereka kemudian bisa menerima Islami is profesional tadi itu? Karena itu kan pasti proses panjang tuh. Betul. Nah, tidak semua orang bisa langsung menerima, pasti. Jadi benar-benar step by step yang harus distrategikan sedemikian rupa. Dan kuncinya memang mungkin seandalan pertama adalah kalau kita menyebut itu leadership. Yang kalau kita ambil satu poin, mungkin kalau kita belajar dengan panutan kita Nabi Muhammad itu kan uswah hasanah ya. Jadi role model ini penting banget. Kalau kita mau menanamkan nilai-nilai sesuatu, kita dulu yang memulai. Wah, nggak usah ngomong, ya nggak mengajak, nggak usah ngomong dan sebagainya. Oh kayaknya itu bagus, akhirnya ngikutin dan sebagainya. Gitu sih om. Simpel-simpel aja sih. Aku juga bisa apa-apa soalnya. Jadi kayak ini ya, leading by example gitu ya. Yes. Memberi contoh, memberi suatu hasanah ya. Betul. Meskipun di perusahaan itu core value itu benar-benar ada, tapi implementasinya kan kadang-kadang bermacam-macam ya. Ada orang dengan caranya untuk memaknainya, dan apalagi ini sangat subjektif ya, apalagi soal beragama. Betul. Nanti nggak bisa dipaksakan harus seperti apa. Dan itu kan juga yang mungkin seagama kali begitu. Jadi saling menghargai. Karena di tempat kami juga ada juga yang di agama lain dan sebagainya. Gitu? Ada. Kalau gitu gimana tuh Pak? Islamis profesionalnya gimana tuh? Ya kita ngomongnya religius is profesional. Tapi kebetulan di tempat ini adalah jual busana muslim, gitu ya, fashion muslim, modern fashion muslim. Kemudian kebetulan juga mayoritas kebanyakan adalah itu yang beragama Islam. Jadi kita menyebutnya begitu. Gitu. Betul, dirimu boleh menyebut brand nggak di sini? Boleh nggak sih? Boleh, silakan aja. Nggak, dirimu boleh kan? Boleh. Jadi Mas Waddi, apa sih brand yang sedang tempat Anda bekerja sehingga Anda bisa bertahan ini? Nggak tahu berapa tahun ya, puluhan tahun ya di sini. Nggak enak saya menyebutnya, sudah gimana ya, hampir setengah usia dari perusahaan ini tuh saya ngikut. Setengah usia, bahkan mungkin ekspansi ke luar Pulau Jawa itu pertama kali saya lah di brand ini gitu ya. Waktu itu di Kalimantan, di Balikpapan. Brandnya apa sih? Brandnya kalau teman-teman pernah dengar Safira fashion muslim, kemudian ada Zoya fashion muslim. Safira itu maksudnya brand besarnya atau apa gimana? Safira, nama perusahaannya Safira Corporation. Brandnya ada Safira, ada Zoya saat ini ya, ada juga Zoya kosmetik. Nah, fashionnya yang untuk pakaian muslim itu Safira kita ngambil segmen di high class kelas E plus lah, kurang lebih seperti itu. Kita berdiri tahun 89, jadi dulu lumayan lama ya. 89 dengan sekarang berapa tahun ya? Lebih dari setengah umur kita ya. Kalau kita lulus 95 kan? Gila, 95 lulus ya. Lalu Mas juga ya, 95, dan kita ketemu hari ini. Berapa tahun tuh? Saya aja yang jarang-jarang silaturahim ya, kumpul-kumpul alumni. Aduh sorry ya teman-teman alum. Aduh, sama didatangin dengan orang penting nih, Gus Rawi. Luar biasa, main-main ke rumah, ke gubuk saya hari ini luar biasa. Insya Allah menjadi berkah nih, saya kedatangan orang-orang soleh, orang-orang luar biasa. Master trainer kita ya. Luar biasa. Jadi ngomongin aku ini. Itu untuk
Nah dirimu kaitannya kalian ke dirimu kan apa ya, attach-nya dirimu dengan perusahaan ini kan awalnya dengan konsep Islamnya kan, maksud atau lebih ke apa ya, batinnya lah Islamnya dan sebagainya. Nah dirimu dengan dunia fashion sendiri tuh ada nggak bro yang apa nyangkut apa yang kamu miliki sebelum masuk ke sini itu ada yang nyangkut nggak, bisa nggak tahu apa desain atau taste apa ada nggak kayak gitu? Kalau ngomongin fashion, ya lihatlah wajah saya gitu ya. Ada fashion-fashionnya nggak gitu ya? Ada lah, kamu kan rapi sekali orangnya. Ya nggak kebayang sebelumnya. Justru karena sebelumnya apa ya? Saya mulai karir itu tetap di dunia retail awalnya, dunia retail, dan itu nyambungnya sih di situ sebenarnya, sama-sama dunia retail tapi beda produk lah. Dunia retail tapi beda produk. Nah dari situlah kalau di konsep Islam itu kan ada orang yang mungkin sudah berjilbab, ada yang ingin berjilbab, ada yang baru berjilbab, ada yang masih belajar berjilbab dan sebagainya. Ada juga yang sudah apa ya istilahnya kalau sudah syar'i banget gitu, tingkatannya berbeda-beda lah ya. Nah dari situ saya melihat ada value lain di keyakinan saya gitu ya, di agama saya. Wah kayaknya kalau saya membantu menjual ini dengan orang itu berkerudung menutup aurat kalau dalam keyakinan saya ya orang Islam, wah ini nilai ibadahnya lebih nih gitu ceritanya. Jadi ada nilai-nilai yang saya yakini, saya lebih semangat di situ gitu untuk berkarya yang terbaik di situ gitu. Itu aja sih. Artinya ketika ada orang kemudian apa mungkin mulai berhijab, mulai memakai itu, dirimu merasa itu menjadi bagian yang apa ya, yang merasakan kemanfaatan dari keberadaan gitu. Betul di situ. Nah kira-kira pemaknaan seperti itu apakah teman-teman di kantor tuh punya atau beda-beda motivasinya? Dirimu kan udah punya nih, namanya juga bisa bertahan nih ya, bertahun-tahun gitu. Waduh, ini kalau ngomongin dunia manajemen people ya, manajemen people tidak mudah pastinya, karena masing-masing orang punya motivasi ketika dia bekerja kan, punya tujuan. Ada yang memang benar-benar hanya untuk mencari nafkah, based on target dan sebagainya. Ada yang punya motivasi lain yang barangkali itu bisa mendukung pekerjaannya sehingga dia akan jauh lebih cetar lah, kurang lebih seperti itu. Nah, value seperti itu menularkannya tidak mudah memang, tetapi ada wadah di kita itu kajian-kajian atau ngumpul-ngumpul bareng, ngobrol-ngobrol untuk saling apa ya, ngerumpi positif lah untuk menularkan itu gitu sih. Sehingga secara tidak langsung ketika azan dan sebagainya, ayo sholat ya, tutup semua laptopnya, udah tinggalin dulu di meja masing-masing atau di kerjaannya, kita bareng-bareng sholat yuk, gitu-gitu. Mana-mana seperti itu kan secara tidak langsung sebenarnya menyentuh kan. Kemudian dia secara tidak langsung membuat apa ya, saya jadi kebawa dengan itu gitu. Oh iya ya, memaknainya kan setelah kita pulang gitu, kemudian oh iya ya, bisa begini ya, kurang lebih seperti itulah. Sehingga apa ya, secara alam bawah sadar akhirnya kita merasa oh iya ya, saya punya dorongan lebih untuk di sini berkarya lebih baik karena saya menemukan kayak begini yang tidak saya rasakan di tempat lain barangkali seperti itu. Dan artinya kalau teman-teman siapapun yang bekerja bisa menemukan apa makna yang dia cari gitu ya, seperti tadi mungkin akan lebih istiqomah kali bekerja ya, betul, kamu ya berlama-lama gitu ya. Tapi bener loh, saya punya teman, mungkin dulu anak buahku gitu ya, itu lama sampai lama. Saya tanya juga, kenapa kamu bertahan lama, ditawarin tempat lain pada nggak mau dan sebagainya. Iya pak, saya masih seneng dengan bukan hanya pekerjaan dan sebagainya ya pak, tapi dengan suasana kerja yang teman-teman seperti ini, kekeluargaan tapi profesionalisme tadi itu gitu. Walaupun tetap namanya juga profesional, kalau kita tidak sesuai dengan target pekerjaan dan sebagainya, tetap aja ada evaluasi dan sebagainya gitu. Kalau ini bro, kalau
lebih ke terkaitannya dengan bertemu dengan orang-orang kreatif di dunia kerja kan. Tadi kan kalau ngomongin fashion kan pasti bertemu dengan desainer, dengan orang yang orang-orang kreatif lah. Iya, Itu iya. apa pengalaman yang menarik di situ, bro? Itu menarik. Wah, ini seru. Apa ya? Ketemu dengan orang-orang kreatif, desainer dan sebagainya. Mungkin awalnya saya memulainya dari ketika saya ketemu orang yang satu kantor di satu perusahaan di tempat saya gitu ya. Unik, menarik dengan berbagai macam model orang. Luar biasa, entah laki entah perempuan. Tapi saya melihat gini, kok bisa ya dia membuat seperti itu ya? Awalnya gitu. Kan desain baju, Bisa ya? desain Baju ya, bener. Ketika mereka proses mencari imajinasi ide ya, saya tanya gimana memang gitu kan, kita sama-sama nggak tahu ya sekolah mode itu seperti apa kan begitu. Wah Pak, itu inspirasinya harus bener-bener, kan itu saya bilang berarti otak kanan banget kan, otak kanan banget. Sementara kita umumnya laki-laki kan cenderungnya otak kiri gitu kan. Tapi ada yang desainer laki-laki yang hebat juga, justru karyanya lebih bagus dibanding dengan wanita gitu. Meskipun pasti wanita juga banyak. Cari idenya gimana? Wah kita gini Pak, jalan-jalan. Oh enak juga ya jadi desainer ya jalan-jalan gitu ya. Karena inspirasinya memang harus di luar ruangan, di luar kantor. Kalau enggak dia nggak dapat ide, lihat warna orang Jawa dan sebagainya gitu. Oh oke, mengapa kadang desainer itu kalau kita lihat sosmednya itu kan jalan-jalan ke mana, luar negeri. Kamu juga begitu, jalan-jalan juga Pak? Kamu juga jalan-jalan juga? Enggak. Kita dalam rangka memerankan diri sebagai desainer atau gimana? Kalau itu kebetulan saja diberi rezeki melalui perusahaan ngikut ke sana, gitulah ceritanya. Nah dari situlah mereka muncul ide. Oh begitu, melihat melihat pohon, melihat orang pakaian apa, warna apa yang muncul, di trennya di dunianya apa, tren di Indonesia apa, digambar di situ dalam bentuk ke karya sebuah sehingga menghasilkan sebuah busana. Saya juga baru tahu tuh. Oh oke dari sini, dan ada tema biasanya, tema dunia saat ini apa, warna yang sedang tren apa sih, gue belajar dari situ. Warna yang tren ternyata warna janda. Tahu nggak warna janda? Apa itu? Belum tahu bro. Itu pernah saya, masa ada warna janda? Itu benar bahasa karangan orang Indonesia aja kayaknya. Apa itu? Warna janda itu kalau nggak salah ungu dulu ya. Jadi ungu tuh ngetren waktu itu di Indonesia juga sih. Warna apa sih warna janda? Apa sih warna janda? Oh gitu ya, biasalah orang buat viral, buat tren gitu kan. Akhirnya jadi tren. Ya kayak gitu-gitu ya, idenya katanya begitu. Lebih luas lagi, biasa ngumpul-ngumpul kalau ada event-event di Jakarta dan sebagainya kan. Pusatnya kan di Jakarta, di Indonesia biasanya ya. Sana akhirnya ngikutin lah gitu. Oh begini. Terus dalam hal itu dirimu ada apa keterlibatanmu dalam hal desain? Ada nggak bro? Enggak, saya nggak terlibat sih, karena sebagai tim di perusahaan ini salah satu tim divisi aja begitu. Apa pernah dirimu misalkan diminta insight-nya gimana desainnya Pak gitu? Pernah? Enggak bisa saya di situ. Saya lebih barangkali insight dari luar apa yang sedang ada. Oh kayak yang di sana seperti ini, di sana seperti ini. Gitu ya? Nah dari situlah kemudian mungkin itu bisa diserap salah satunya menjadi input bagi mereka untuk menghasilkan karya sebuah busana. Gitu. Ya gitulah cerita. Ya kirain dirimu memberikan, wah ini kurang matching kayak. Tapi menarik tuh warna-warna tuh warna janda apalagi Bang? Ada warna apa lagi Bang? Kalau ini kan ngomong busana muslim nih, kan keren nih. Muncul istilah warna janda di khasanah busana muslim. Oh itu umum sebenarnya, umum. Kalau yang khas di busana muslim ada nggak yang khas? Yang apa khas gitu busana muslim apa ya? Karena dia kan full dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi bukan istilah khas tapi umum lah, bahwa kalau busana muslim itu menutup dari rambut sampai kaki. Kita menyebutnya outfit totally kan. Total outfit, dari kerudung, di dalam kerudungnya itu kalau selama ini mungkin karena kita nggak pakai kan, nggak tahu kan. Coba sebelum pakai kerudung pakai apa? Iya. Namanya apa? Gak tahu kan? Padahal istri bisa pakai pasti. Tapi kita nggak tahu, laki-laki ada nggak pakai. Namanya ciput atau bandana. Tuh. Saya juga baru tahu tuh ciput. Kita kan tahu ciput itu dalam bahasa kita dulu, ciput kan makanan ya. Siput itu bro. Siput ya. Oh siput. Ciput atau bandana sebelum pakai kerudung agar lebih bagus dan sebagainya pakai ciput.
Nah gitu-gitu contohnya. Sampai kepada pakai baju, sebelum pakai baju pakai daleman. Kita taunya kan daleman itu begitu bahasa kita ya orang laki-laki. Oh ternyata ada inner. Ya kayak kaos begitu. Daleman ada yang innernya lengan pendek, lengan panjang, tergantung nyamannya aja yang pakai. Dan biasanya wanita. Kalau laki-laki nggak pakai. Kalau laki-laki kan baju koko udah selesai gitu. Atau baju biasa. Itu namanya apa? Lengkapnya full outfit apa istilahnya? Total outfit. Total outfit. Jadi ujung rambut, ujung kaki. Jadi mulai misalnya pakai kerudung, kemudian dulu dalamannya ada ciput atau bandana. Kemudian setelah itu pakai baju dalamnya ada inner. Terus kemudian sudah pakai bawahnya legging gitu ya, ya. Legging. Kalau mereka nggak nyaman pakai legging, setelah pakai legging kemudian pakai skirt misalnya atau rok kita membahasakan gitu. Sampai Bandung kaos kaki wudu dan sebagainya. Gitu-gitulah, ada yang pakai sarung tangan atau apa, atau manset tangan dan sebagainya. Jadi akhirnya saya ngomong pakaian totali, bro. Kayak kebayang dulu waktu kita sekolah apa gitu ya, teman-teman pakai jilbab ya jilbab aja begitu. Itu terjadi by apa ya? Karena setiap hari bergelut itu akhirnya jadi learning by doing aja. Tapi kalau di posisimu sendiri sebenarnya require untuk itu nggak, mengetahui hal-hal kayak gitu? Memerlukan pengetahuan tentang itu semua nggak? Saya mencoba menanamkan siapapun kita semuanya, kalau kita berada di suatu tempat tertentu, kita berada di situ, yuk kita ketahui A to Z yang dari situ. Karena itu kan ilmu. Makanya saya bilang, oh bener juga ya, tolabul ilmi itu nggak akan ada habis-habisnya. Itu luar biasa lah. Pokoknya manjada wajada itu bener-bener saya buktikan di sini. Berarti apapun posisi Anda, peran Anda di kantor apa, mengetahui A to Z tadi sangat penting sekali. Ya kayak ceritanya begini lah, simple aja. Saya datang ke satu outlet di perusahaan ya, outlet di Safira atau Zuyak. Kemudian saya tanya kepada kepala tokonya gitu ya, saklar di rumahmu ini ada berapa? Sampai dia nggak tahu kan? Ada nggak tahu gitu. Padahal dia setiap hari nyalain saklar, tiap hari dipencet, tapi dia nggak tahu jumlahnya berapa. Kadang begitu-begitu itu kan on the spot, yang kadang, oh iya ya, saya belum totally memahami apa yang ada di tempat saya ini. Nah, gambaran seperti itu. Mencontohkan hal-hal kecil seperti itu, akhirnya sudah setelah itu kan kita memberikan ini service excellent kepada customer dan sebagainya. Jangan sampai kita nggak tahu apa sih yang kita berikan kepada mereka, terutama produknya. Gitu. Jadi mau nggak mau, siapapun saya ajak, yuk bareng-bareng. Jangan sampai kita nggak tahu ya. Kita jualan busana muslim nih perusahaannya, sehingga nggak tahu ya busana muslim yang di kita itu apa saja. Ya minimal nambah knowledge kalau dia tidak langsung itu istilahnya apa sih, produk knowledge ya? Produk knowledge, betul. Dan itu kalau nggak ngerti Pak bisa ya, artinya customer bisa nggak percaya kan? Kalau nggak percaya nggak jadi beli. Nah itu terakhir nih, pandemi ini gimana dampaknya nih ke bisnis? luar biasa. Apakah makin banyak orang pakai busana muslim atau malah? Pandemi semua orang sudah merasakan dan sudah mungkin konklusinya sama, merubah semua kebiasaan dan sebagainya. Hampir semua lini bisnis di sebuah perusahaan itu pasti mengalami penurunan atau degrowth ya, atau perubahan model dan sebagainya. Ada juga yang naik mungkin di beberapa produk atau dunia online dan sebagainya. Seperti itu. Nah, busana muslim ini tetap dicari meskipun demandnya pasti turun. Tetap dicari. Tetapi mungkin yang dicari tidak seperti biasanya. Tetap itu dicari, tetapi mungkin nilainya pasti berkurang dan sebagainya. Tapi ada busana muslim karena mereka banyak di keluarga dan sebagainya, itu yang mirip-mirip, pokoknya yang dipakai di rumah lah gitu. Bahasa yang dipakai orang-orang dunia fashion sekarang itu home dress. Jadi itu gitu, tapi kalau ketemu orang tinggal langsung pakai jilbab gitu doang. Itu mempengaruhi ini nggak? Mempengaruhi jenis produk baru yang dikeluarkan oleh. Betul. Sehingga kita pasti. Jadi justru itulah saya bilang bahwa ketika Allah itu memberikan ujian kepada kita, akhirnya kita Allah membuka sebenarnya. Pelajaran saya ketika Allah memberikan cobaan ke kita dengan pandemi ini, sebenarnya Allah membuka jalan bahwa kalian saya beri akal, saya beri pikiran untuk berpikir loh di dunia ini. Akhirnya muncul ide kan,
itu yang saya bilang, oh iya ya, idenya macam-macam saya lihat di dunia fashion itu, macam-macam. Ada yang membuat baju model begini, bahkan sampai di kita pun mengeluarkan produk yang antivirus. Kerjasama, Antivirus, bajunya antivirus itu ada. baju, masker, kerudung, semuanya. Dan kolaborasinya dengan siapa? Di Swiss, bro. Contohnya, aku nggak promosi ya, ini tinggal promosi nanti ya. Contoh, nanti aku tunjukin deh. Contoh ini kelihatannya simple kan? Ini kelihatan masker biasa kan? Tapi dia sudah pakai antivirus, nggak kelihatan. Pakai antivirus yang bisa membunuh kuman sampai virus COVID, termasuk COVID sudah uji lab di Swiss. Ini dunia dipakainya di semua brand besar yang bisa membunuh kuman dan virus termasuk COVID-19 itu 99,9%. Ini nggak kelihatan kan? Teknologinya yang dimasukkan di sini. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi safety and security kan saat ini. Ya, teknologi itulah yang kemudian membuat orang, oh iya, kreativitasnya muncul ketika diberikan cobaan keadaan seperti ini. Apa itu? Membuat busana muslim yang antivirus. Begitu, dimunculkanlah itu. Dan itu ini ya, pasarnya langsung respon, bahkan sold out pasti, inden bahkan. Itu berapa? Apalagi ngomongin masker. Itu berapa masker? Apanya? Di harganya berapa, bro? Harganya ini murah. Murah banget. Dibandingkan harus kena COVID, mendingan pakai ini. Berapa, bro? Nanti bisa dilihat di website. Oke, siap. Dilihat di website, sosmed dan sebagainya, ya. Tapi agak sedikit daftar tunggu. Oh, nggak aneh ya, harus ada. Ada yang habis, terutama yang wanita. Tapi sekarang sudah available kembali. Ya, karena begitu ini langsung sold out. Oke, terima kasih Mas Sunarti, ngobrolnya lumayan rame. Dan teman-teman, begitu cerita dunia fashion muslim oleh seorang santri muslim ya. Bagaimana transformasi dari awalnya mungkin tidak kenal sama sekali tentang dunia ini menjadi sangat paham luar dalam. Pas kita jam 8 ya. Oke teman-teman, terima kasih Mas Sunarti. Thank you semuanya. Sukses berkah semuanya ya. Oke, amin.